Bagaimana kalau perusahaan tidak membayar gaji karyawannya? Hutang. Kalau aku berhutang pada satu orang saudaraku, nanti ku cari engkau di padang mahsyar, insya Allah jumpa kita. Tapi kalau yang aku berhutang kepada karyawan 1000 orang, wahai perusahaan-perusahaan, kau bayarlah sekarang, daripada kau cari mereka di akhirat nanti. Sedangkan di Sumatera aja payah mencarinya, apalagi di padang mahsyar. Hai pimpinan perusahaan-perusahaan, hai manajer-manajer, hai GM. Yang Ustaz tunjuk ini siapa? Kamera. Mana tahu kebetulan dia nonton streaming. Bayar hutang, bayar. Al-wa'du dain, janji adalah hutang, dan hutang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekecil apa hutangmu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Hutang sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu calon jamaah haji, sebelum berangkat bayar hutang-hutang. Bapak nangis kenapa? Hutang saya banyak Pak Ustaz. Tapi Bapak kaya, masa nggak sanggup bayar hutang? Bukan nggak sanggup bayar, orangnya nggak tahu di mana Pak Ustaz. Hutang apa? Dulu waktu sekolah makan bakwan 3 bayar 1. Waspadalah. Bayar. Saya mengamalkan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Bagaimana hukumnya? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah. Siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, dari mulai habis maghrib, sore Kamis, malam Jumat, sampai habis asar, sampai menjelang maghrib hari Jumat, baca surat Al-Kahfi. Allah lahu min nur. Dia dapat cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana hak, mana hoax. Mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Kita malam ini bisa membedakan mana orang, mana tiang, mana orang gara-gara apa? Gara-gara cahaya, bukan gara-gara mata. Coba matikan lampu semua, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena cahaya. Makanya ada orang buta tapi hafal Quran. Kenapa? Matanya tertutup tapi hatinya terang. Nur cahaya. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah dapat. Bapak dapat? Iya. Kenapa? Nama bini saya Nur Cahaya. Maka siapa yang mendapatkan nur? Orang yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat. Yang sudah mengamalkan, terus hadisnya sahih. Baik, yang belum mengamalkan, segera amalkan. Mudah-mudahan umurnya sampai hari Jumat. Saya mengamalkan bacaan Ya Razzaq urzuqnil baqi' ba'dal fana di setiap habis sunat fajar. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ya Razzaq, wahai engkau yang memberikan rezeki, urzuqnil baqa' ba'dal fana, berikan aku kekekalan setelah binasa. Setelah tanganku binasa dimakan cacing tanah, setelah mataku binasa dimakan ulat, berikan aku kekal abadi. Setelah, apakah doa ini salah? Tidak salah. Silakan amalkan. Ya Razzaq, wahai engkau yang memberi rezeki, wahai engkau yang memberi rezeki, urzuqnil baqa' ba'dal fana, berikanlah aku kekal setelah binasa. Binasa dunia tapi aku tidak binasa. Selama doa itu tidak salah menurut akidah, maka tidak salah diamalkan. Tapi kalau diajarkan doa, wahai penjaga laut, penjaga sungai, penjaga pohon kayu, datanglah, datang. Itu doa manggil hantu. Nanti pas setelah itu hantunya datang, what can I do for you? Syukron kasiran Ustaz, afwan. Kalau ada orang menyebut syukran, terima kasih, jawabannya afwan. Menurut Ustaz, jamaah tabligh itu baik apa tak baik? Entah. Ada orang kampung saya punya meja biliar bola sodok.
musik keras. Pergi saya ke Mesir kuliah. Pulang saya kuliah, saya sholat di masjid, saya jadi makmum. Imamnya enak sekali baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa ini imam? Rupanya yang punya meja biliar dulu. Selesai sholat saya tanya, abang yang punya meja biliar bertato rambut panjang dulu kan? Iya. Kok bisa abang sekarang? Ada jamaah tabligh datang ke meja biliar. Selama ini ustadz cuma di masjid saja. Ustadz tidak pernah mengajar kami sholat. Jamaah tabligh datang, kami marah-marah. Jamaah tabligh, pergi keluar, nanti ku pukul kepala. Besok dia datang lagi. Sampai akhirnya kami muak, akhirnya kami ikut dia ke masjid. Ustadz Somad berceramah di masjid. Ustadz Somad tidak pernah ceramah di meja biliar. Siapa yang membuat preman-preman tengik tobat? Siapa yang membuat orang-orang di parkir tobat? Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Yang bilang bukan saya. Saya cuma nanya aja. Jadi kalau ada orang mengatakan jamaah tabligh tidak baik, kenapa jamaah tabligh tidak baik? Karena jamaah tabligh pakai sorban, Nabi Muhammad pakai sorban. Jamaah tabligh tidak baik. Kenapa? Karena jamaah tabligh pakai jenggot, Nabi Muhammad pakai jenggot. Jamaah tabligh tidak baik. Kenapa? Karena jamaah tabligh mengetuk pintu rumah ngajak sholat. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad. Assalamualaikum, ayo sholat. Ustaz Somad kenapa enggak melakukan ini? Saya takut. Orang jamaah tabligh tak ada takutnya. Assalamualaikum, Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak-ajak saya. Kau belum lahir aku udah haji. Besok dia datang lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid Pak Haji. Jangan ajak saya. Saya sholat di Masjidil Haram 1 rakaat, catatannya 100.000 rakaat. Udah penuh amal saya. Saya udah sedikit lagi masuk surga. Jangan ajak saya. Besok dia datang lagi. Lama-lama Pak Haji bosan. Udah kumat jantung. Ayolah. Nih jamaah tabligh. Kira-kira jamaah tabligh ini baik apa tak baik? Udah 2 kali kutanya.